Saudara, kalau dia datang sebagai raja, maka apakah kita menerima dia sebagai raja atau tidak? Apakah kita menerima Yesus Kristus sebagai raja dalam hidup kita? Kadang-kadang ini perlu ditekankan, karena kita sering membuat Yesus sebagai juru selamat, dan itu benar. Yesus adalah juru selamat. Yesus mati bagi Anda. Yesus menanggung dosa Anda. Yesus bisa membawa Anda ke sorga. Tetapi tidak cukup untuk memberitakan dia sebagai juru selamat saja. Karena ada orang yang kadang-kadang salah kaprah, dia pikir juru selamat itu, Yesus itu agen asuransi saya, begitu. Tidak ada yang salah dengan agen asuransi, tapi Yesus bukan hanya sekedar sebagai alat untuk lari dari neraka. Ada orang berpikir bahwa Tuhan Yesus hanyalah semacam pemadam kebakaran saya. Tidak. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar pemadam kebakaran kamu untuk menyelamatkan kamu dari neraka, kemudian kamu boleh cuekin dia. Oh, terima kasih selamatkan saya. Oh, udah, saya akan menjalani hidup saya sebagaimana saya mau, gitu. Tetapi Yesus datang sebagai raja. Dia datang sebagai juru selamat dan raja. Dan Tuhan dan Allah. Dan kalau kita mau menerima dia, berarti menerimanya sebagai satu paket. Ya, kalau begitu Yesus adalah Tuhan dan raja atas hidup saya. Dan berarti sepantasnya saya tunduk kepadanya. Sepantasnya saya melayani dia sebagai seorang raja. Apa kewajiban saya kepada raja saya, Tuhan saya, pemilik saya, Allah saya? Apa yang harus saya lakukan? Dan kita bicara mengenai kepantasan pelayanan bagi sang raja. Dan kita melihat ada banyak contoh di dalam pasal ini. Ada banyak contoh dalam pasal ini. Bagaimana caranya kita menjadikan Yesus raja dalam hidup kita? Contoh yang pertama adalah 2 orang murid yang dia perintahkan. Mereka benar-benar menjadikan Yesus raja karena mereka taat kepada perintahnya. Mereka taat kepada instruksinya. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke desa sebelah, kamu temukan di situ keledai, kamu buka, kamu bawa. Mereka taat. Mereka melakukan apa yang Yesus instruksikan. Firman Tuhan mereka lakukan. Gitu. Nah, ini contoh. Mereka adalah orang yang menerima Yesus sebagai raja. Dan kalau kita mau menerima Yesus sebagai raja kita, apalagi Anda berkata, oh saya orang yang sudah diselamatkan. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat. Bagus. Tapi dia bukan hanya juru selamat loh, dia juga raja. Apakah dia raja atas hidupmu? Salah satu contohnya adalah, apakah kamu melakukan firman-Nya? Instruksi yang dia berikan di dalam Alkitab ini. Ada dari instruksi yang general. Tuhan memerintahkan di mana-mana semua orang untuk bertobat dan percaya kepadanya. Itu langkah awal keselamatan. Kalau Anda tidak mengakui dia, Anda tidak mau menerima karya penyelamat, ya Anda tidak menerima dia sebagai juru selamat ataupun raja. Nah, kemudian setelah itu Tuhan punya instruksi lagi yang spesifik, yang umum untuk semua orang. Orang yang sudah diselamatkan, Tuhan perintahkan misalnya untuk memberi diri dibaptis, untuk menyatakan kepada orang. Tuhan tidak ingin orang yang mengikut dia dengan diam-diam. Oh, saya percaya Yesus, tapi jangan ada orang yang tahu ya. Saya mau percaya Yesus, tapi jangan sampai ketahuan sama keluarga saya yang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapakku di sorga.